Oke, Ah, kita mulai ya. udah mulai kah? Ini mau dimulai. Ya udah lanjut. Udah ada kan screen-nya? Udah. Oke, kita mulai. Ya, jangan berisik dulu semuanya. Dengerin penjelasan gue terlebih dahulu. Oke, di materi kali ini merupakan tahap ketiga. Ya, lanjutan dari materi tahap pertama, tahap kedua. Ya, buat kalian yang sebelumnya itu belum belajar nih. Di materi pertama dan kedua. Gue usahain ya, kalian itu harus belajar dulu tuh di materi 1 dan materi 2. Karena ini adalah lanjutannya. Jadi takutnya kalian tuh gak tahu cara nentuin. Nanti kalau gue bilang ini strukturnya ada gitu. Tapi kalian itu gak tahu cara melihat struktur gitu. Nah, oke. Atau nanti belajar yang tahap 3 yang sekarang. Tapi nanti usahain belajar juga yang tahap 2, tahap 1-nya, yang sebelumnya. Oke, bisa gue mulai di pengenalan POI alchemis. Ini basic POI. Kita identifikasi suatu POI ya. Kita identifikasi suatu POI. Ada beberapa support dan resisten, RBS dan SBR, CM dan OCL. Dan udah itu aja sih. Oke, yang pertama ada support dan resisten. Balik lagi di pengenalan ini kita gak bahas langsung cara entry. Nanti belakangan, cara kita entry itu belakangan. Ini hanya pengenalan POI-POI-nya, cara kita tahu bahwa ini adalah suatu POI. Ya, oke. Pertama ada support dan resisten. Support itu kayak gimana? Ketika market melakukan penurunan, di sini ada candle bearish nih, 2. Lalu setelah itu candlestick ini melakukan kenaikan. Nah, supportnya itu yang di mana? Apakah yang di wick atau di sini? Nah, jadi dalam alchemis itu support itu teridentifikasi di body candle. Body candle sebelumnya. Atau bisa dibilang body candle yang bearish, bukan yang bullish. Bukan dari sini kalian tandain support. Jadi dari sini. Ya. Nah, support ini berfungsi untuk buy, untuk suatu POI buy. Support itu untuk buy. Jadi nanti ketika market melakukan koreksi ke bawah, nah kita bisa entry di support. Itu support itu fungsinya untuk buy. Dan sedangkan resisten merupakan kebalikan dari support, yaitu untuk sell. Ya, untuk sell, support untuk buy. Nah, resisten juga dia identifikasinya yaitu candle yang kiri, candle bullish. Cara tarik garisnya. Atau kalian bisa pakai line chart ya. Contohnya di real market nih. Kita cek suatu support atau resisten. Ya, contoh aja yang ini ya. Nih, bentar. Nah, di sini ada resisten nih. Ada resisten dan ini support. Oke. Lihat, ketika kita tandain yang lancip ini nih. Di candle yang mana? Tuh, candle yang bearish. Ya, support itu nandain dari candle yang bearish. Lalu kalau resisten, nandain dari candle yang bullish. Oke, itu POI pertama yang kita ketahui. Itu ada support dan resisten. Lalu yang kedua, ada SBR atau RBS. Ya, ini balik lagi dengan identifikasi POI, support dan resisten. Tapi bedanya apa? Itu contoh, di sini ada SBR. Sebelumnya ini merupakan POI support. Ya, POI support. Tapi suatu waktu dia market ini tidak di respect nih, tidak di reject, dia malah di break oleh body candle. Ya, di break oleh body candle. Maka itu bisa dinamakan adalah
SBR. Support become resistant. Jadi tadinya ini POI support itu untuk buy. Ketika dia nanti jadi SBR, maka ini jadi POI sell. Di suatu waktu dia naik ke atas, kita bisa entry sell. Itu namanya POI SBR. Ya, lanjut ada RBS. Ini kebalikan dari SBR itu resistant become support. Sebelumnya itu terbentuk resistant, tapi resistannya ini di break. Nah, itu namanya RBS. Lalu yang ketiga ada QM dan OCL. QM itu adalah Quasimodo atau bisa dibilang pattern yang kalian ketahui itu potensi pembalikan arah. Contohnya nih, QM itu suka terjadi ketika market melakukan pola reversal. Contoh di sini, market sedang bullish nih. Nah, kita butuh suatu QM untuk pola reversalnya. Nah, yang ini QM itu. Jadi QM itu merupakan ini contoh QM bullish. Sorry, ini gue salah ini, harusnya bullish QM. Bearish deh, bener. QM bearish. Bentar, QM bearish. Jadi contoh di sini. Tadinya market naik, di sini membentuk resisten. Nah, resisten ini kan di break set, di break body. Nah, maka ini jadi apa? Jadi RBS. Lalu di break lagi RBS itu ke bawah. Nah, maka RBS ini yang tadi di break lagi yang ini nih, jadi QM. Jadi ibaratkan resisten yang di break 2 kali, itu namanya QM. Pola reversal seperti ini. Ini QM. Syaratnya QM yang valid apabila dia harus break support terdekatnya. Atas membentuk resisten, lalu naik lalu turun ke bawah, di sini membentuk support nih yang ini. Yang ini membentuk support. Ada support. Lalu naik lagi ke atas. Nah, support yang ini harus di break. Harus di break juga. Maka di sini bisa dibilang QM bearish. Nah, ini kebalikannya yaitu QM bullish nih. Untuk reversal menjadi bullish ya. Tadinya tren sedang bearish, tapi market melakukan pola reversal, yaitu membentuk suatu QM. Oke, seperti itu. Lalu yang kedua ada OCL. OCL itu merupakan open close candle. Ya. Ketika candlestick itu melakukan penutupan dan pembukaan candle. Contoh di sini, candle bearish. Candle bearish itu opennya yang kiri nih di sini. Nah, close-nya yang di bawah. Di open, dia turun ke bawah, di sini close, lalu open candle baru lagi. Itu namanya OCL. OCL bearish. Ini OCL bullish. Kalau bullish, candle bullish kan dia opennya di kiri ini. Ini open, dia close. Nah, di tengah-tengah itu kita namain OCL. Ini yang di seperti ini. Ini OCL namanya. Nah, kalau yang ini namanya OCL break. Ya, ini juga OCL juga, tapi di break oleh body ini. Oke, sejauh ini beberapa POI apa udah paham? Ada yang bertanya? Udah, Bang. Paham. Ini buat pengenalan aja ya, belum ke pemahaman jenis entry. Nanti belakangan. Lanjut, El. Oke, bisa gue lanjut? Nah, lalu materi yang kedua, yaitu adalah storyline. Storyline ini bagian dari alchemist, yaitu mempelajari suatu market apa IRL dari FVG menuju ARL-nya, liquidity-nya gitu.
Nah, kalau ini storyline alchemist, yaitu namanya dari hit POI ke POI. Itu namanya storyline. Ya, biasa orang-orang pakai storyline ini di temprem-temprem besar. Ya, bukan di temprem kecil. Nah, storyline itu. Contoh, syarat-syaratnya apa? Ketika ingin kalian tahu bahwa di daily ini melakukan storyline gitu. Alur cerita. Contoh, market itu sedang di tengah-tengah nih. Tengah-tengah. Ini contoh di time frame daily ya. Contoh time frame daily. Dan daily ini di bawah ada support daily. Supportnya. Ada support daily. Nah, kalian pengen cari buy ketika market ini retrace ke bawah nih koreksi. Nah, kalian pengen cari buy, yaitu gimana caranya? Kalian harus menunggu suatu storyline terjadi, yaitu tunggu nanti hit support daily-nya, ya. Nah, lalu ketika sudah hit, yang harus kalian ketahui itu apa? Ada reject ke POI-nya, ke support atau resistance-nya. Ini contoh ada resistance daily gitu, daily, time frame daily, resistance daily. Nah, di hit nih oleh candle ini, naik, hit. Nah, syarat terjadi storyline itu pertama ada reject di time frame POI-nya itu. Misalkan di time frame daily nih kita pengen tunggu storyline daily, pengen bearish nih. Ini contoh kan resistance, berarti pengen bearish. Expect-nya kita bearish. Ya udah, kita tunggu di resistance ini di daily-nya sendiri. Dia harus reject juga resistance dia. Jadi reject-nya juga pada time frame daily itu. Ya. Kalau di daily-nya reject, hal kedua yang harus kita cek itu adalah breakout, ya. Breakout. Apakah terjadi breakout di time frame bawah dari daily itu? Contoh, time frame bawah dari daily apa? Time frame-nya? Time frame apa? 4 jam. H4. Ya. Nah, ketika di sini udah hit resistance daily-nya, lalu ketika kita cek di H4 terbentuk ada breakout. Nah, kita bisa identifikasi bahwa storyline itu akan dimulai. Atau kalau pengen lebih cepat di H1. Tapi itu cukup resiko karena benar-benar palit itu di H4. Ya, di H4. Nah, ketika udah terjadi pola breakout, kita bisa nanti cari POI terdekatnya. Nah, misalkan udah nih, H4 udah breakout terbentuk, maka storyline palit gak diketahui gitu sama kita, bahwa storyline ini bakal jadi bearish ke bawah. Udah reject, udah breakout. Berarti market akan kemana tuh? Akan reject resisten nih, udah reject tuh. Bearish. Ya, maka tren akan bearish. Sampai mana tuh? Ada yang tahu gak? Iya, rel. Harusnya Support sampai support terdekat. sampai ke POI terdekatnya, karena storyline itu misalkan nih dari ada POI di atas, ya POI di atas nih ada resisten di hit, nah maka dia harus hit POI lalu menuju POI terdekatnya. Entah di sini ada support juga atau di sini ada OCL, dia akan pasti menuju ke situ targetnya. Ya trennya akan ke situ. Oke, bisa gue contohin langsung di real market nih. Ini di time frame weekly. Nih, di sini terlihat nih market naik ke atas. Di weekly ini ada resisten nih. Bener gak ini resisten, guys? Benar. Bener. Ya, resisten. Nih di hit. Kita tuh harus tahu bahwa di weekly ini candle yang bearish ini nih, yang hit ini. Kita harus pastiin ini udah reject kalau bisa. Nah, ini udah dipastiin reject gitu. Nah, lalu tugas kita kedua yaitu cek ke time frame berapa. Buat mastiin
Time frame Daily. Hampat. daily. Kalau weekly bawahnya kan daily. Kalau kecuali daily bawahnya H4. Paham? Nunggu close dulu kan. Ya. Lebih bagus. Jadi setelah hit kalau weekly ya. Nih, kalau daily ceknya ke H4. Kalau weekly ceknya ke daily. Nih biasa ini powerful. Storyline weekly dan daily. Entah kalian trading pasti beberapa ada yang di currency ya, bukan di XAU doang. Nah, biasa storyline ini suka terjadi di currency. Ya, suka terjadi di currency. Di pair currency. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ketika weekly-nya di hit nih, kita cek ke time frame daily. Nah, di daily ini terjadi breakout. Ya. Ini pola breakout-nya nih, ini support terdekat di break. Pola reversal. Nih. Naik, turun, naik, turun. Nah, ini breakout-nya. KM-nya yang mana? Yang tadi belajar KM. Halo? Kiri, support atas tuh. Kiri. Enggak atas sebelah resist. Kiri bang, kiri. Resist kiri. kata Nah, kiri. Nah, itu POI. Ya, apalagi POI yang terdekat dengan breakout itu. Apalagi? OCL bang. SBR. Ada OCL, SBR. OCL, KM, apalagi? Ada apa lagi? Resisten. Ada lagi resisten. Nah, ketika di sini udah terbentuk pola breakout nih, lalu kalian kan pengen cari setup sell ya, benar kan? Setup sell itu targetnya Ya, menuju kemana? benar. Menuju ke paling bagus itu kalau storyline itu dari support menuju resisten. Ini untuk bullish, ini bullish. Atau untuk bearish, contoh seperti ini dari resisten menuju support. Jadi dia dari storyline resisten akan turun ke support terdekatnya. Itu namanya storyline. Nah kita di sini cari sell nih ketika udah tahu storyline akan bearish. Itu cari POI terdekatnya. Pertama kita pantau nih, kita cek dulu kan. Kita marking tuh. Kita marking OCL daily ini ya. Kita sebelumnya udah belajar tuh tentang refine. Ada yang masih inget gak refine itu apa? Memperkecil zona. Nah, memperkecil zona. Ya. Selain itu, jawaban yang paling tepat bukan memperkecil zona. Yang paling tepat apa? Memperkecil resiko. Entry. Ya, menyempurnakan entry atau menyempurnakan suatu POI. Jadi kita cek dulu nih POI dari contoh dari ini apa nih HTF ya. Dari daily ini ada OCL nih. Kita cek ke low time frame. Apakah kita bagus juga entry di OCL ini? Nah, kalau di low time frame yang mendukung di OCL ini itu ada POI, high probability, ada structure, maka kita bisa pilih OCL ini. Kalau OCL ini di low time frame biasa aja, gak ada apa-apa gitu. Gak ada yang spesial. Yang udah kita pelajarin di materi sebelumnya agak ada strong high ya, gitu. Atau gak high probability POI. Itu bisa kita skip, kita pantau ke POI atasnya. Lalu selanjutnya gitu. Tapi kalau misal di sini dapat, kita bisa coba. Entah nanti kalian langsung agresif entry ya, langsung limit langsung di OCL ini, atau hit OCL lalu adanya konfirmasi. Ya, baru itu namanya analisa dari high time frame ke low time frame. Ya, jangan langsung ke M1 doang. M1 cari OB strong, salah. OB strong banyak di M1. Nah, ini. Nih. POI OCL daily. Nah, ketika di sini mau koreksi ke atas kan, kita kan tahu suatu liquidity. Kemarin udah belajar liquidity. Ayo. Ada yang masih inget PDL PDH? Halo? Masih. Nah, masih PDH. Ya. Contoh aja di sini. Ini break nih dari candle ini dulu kita mulai balik lagi. Break body. Berarti liquidity di mana? Bawah.
ya. Di bawah low candle ini ya. Nah, ini di break body juga. Liquidity-nya di mana? Bawah lagi ya. Bawah lagi. Ini di sweep week. Lalu liquidity-nya di atas. Yang high ini. Nah, jadi kita udah ada liquidity nih. Dan ada POI. Itu udah powerful juga. Bagus-bagus di OCL daily ini kita refine itu ada POI high probability gitu. Yang udah kita pelajarin sebelumnya. Ya, contoh POI high probability itu apa? Misalkan ada SBR nih. Sebelumnya ini supportnya ini pernah di-tap berkali-kali nih guys. Nih, supportnya di-tap, bagus-bagus naik ya kan, naik ke atas. Lalu pernah di-tap lah ini ya supportnya itu. Lalu dia di break. Berarti kan pemikiran kita tuh ngelihat, wah support ini bagus nih. Sebelumnya suka di respect. Dan dia di break body tapi. Nah, berarti suatu waktu kalau dia di hit lagi, ini ya pasti akan terjadi apa? Pemantulan. Karena support ini bagus di sini, harganya bagus. Nah, itu namanya POI high probability. Yang suka di respect sebelumnya. Contohnya ada RBS dan SBR. Ya. Paham nggak? Yang malu-malu, tanya aja. Jangan malu-malu Jadi guys. nggak berlaku unfresh gitu ya kalau support resisten. Iya kalau RBS ini kecuali di sini udah hit nih. Ini udah unfresh. Nggak bisa kita pakai lagi nih, udah low probability. RBS-nya. Kalau di sini ini terlihatnya ini masih fresh nih, tuh belum di hit. Oh. Itu namanya jadi high probability. Oke, kita lanjut ke storyline lagi. Ya. Nah, ini POI OCL daily. Tambahan apa? Daily liquidity. Ini namanya juga OB strong bukan nih? Tuh. Iya. Nah, ini model storyline ketika terjadi breakout dia retrace ke atas ya. Dia koreksi ke atas ngambil POI sell-nya. Kadang juga kan kita udah belajar kemarin tuh. Ada suatu structure ya. Udah terbentuk nih structure nih. Polar reversal. Dan dia malah turun terus. Sampai ke target. Sampai ke targetnya nih. Target liquidity udah hit tap ya. Nah, kita gak dapet entry. Harusnya kan kita kalau pengen low risk kan harus konfirmasi, bener gak? Butuh konfirmasi. Iya, bener. Bikin low risk. Kalau agresif langsung entry gini, namanya ini cukup resiko. Kecuali POI tersebut sudah kita refine. Benar? Udah kita belajar itu. Udah kita refine, udah kita cek ke low time frame, POI itu bagus. Jadi kita bisa langsung entry di POI HTP itu. Nah, tapi kalau pengen low risk lagi, kita butuh konfirmasi. Tapi kalau kasusnya, dia setelah hit POI, walaupun dia melakukan konfirmasi, tapi dia langsung turun terus, misalnya di sini turun, hit target. Apakah kita bisa pakai lagi POI ini? Nggak bisa, Bang. Karena udah hit target. Ya, karena dia udah kena targetnya. Nah, jadi di sini bagus banget. Ya, terjadi storyline, tapi dia retrace ke atas, koreksi. Hit POI konfirmasinya, dia ada OCL. Nah, lalu ada tambahan lain. Ya, ketika hit OCL daily, ada apa? Kalau belajar tentang liquidity sweep atau valid high nih, di M15 terbentuk valid high nih sebelum hit HTF POI. Ada valid high candle. Di H4, OCL daily itu bertepatan dengan POI OB. Ya. Atau bisa dibilang ini hit resisten lalu turun ke bawah dan membentuk suatu SBR. Nah, tambahan lain lagi itu apa? Ini ada CRT. Nih, ada CRT nih. Lihat gak? Candle bullish nih, kencang nih. Ke atas nih. Jadi volumenya. Jadi kayak gitu. Nah, ini terjadi CRT, tapi di sini gua yakin di sini gak ada pola konfirmasi karena ini gila kencang banget langsung tuh ke bawah. Kayak news ya. Tuh. Nah, itu namanya storyline. Jadi
tren berubah menjadi bearish. Nah, tuh. Oke. Gimana tentang storyline? Ada pertanyaan nggak? Apa gampang? Itu bang, mau nanya bang. Apa tuh? Gini apa? Semisal apa? Lagi mantau nih ya di time frame besar ataupun time frame kecil. Nah, Ya. lalu semisal ini apa? Biar ada peringatan saat mendekati harga tersebut, kamu ini enggak bang? Apa? Kamu mantau terus atau ini dikasih alarm apa gimana gitu? Kalau gue pribadi, gue kan jadi nge-trade dong kerjaan gue tiap hari. Gue pribadi, gue mantengin terus. Jadi gue aktifin aja laptop atau iPad gue. Jadi gue bisa lihat lah setiap ada momen itu bakal kemana. Atau pas lu lagi waktu luang nih, jadi lu marking dulu nih. Kira-kira dari HTF dulu. Kira-kira ini market bakal kemana ya? Tuh. Kira-kira ini market bakal kemana? Ya. Ada POI press atau enggak di HTF-nya. Jadi POI press di HTF itu bakal dikejar dia. Ini contoh, di sini ada support nih. Kita bahas storyline. Ada support. Usahain kayak dipantau dulu aja. Lihat di POI-nya. Jadi nanti jangan lupa cek lagi. Kalau nggak salah di TradingView bisa dinyalin alarm ya. Notif gitu. Nanti ada notif setelah hit. Tapi gue nggak tahu Di nih, lupa. mana ya bang? Aku nyari nggak nemu ya aku bang. Pencet Yang mana lama coba. Hah? Pencet lama. Itu nah itu pencet lama. Dekat gambar candle bang. Ya. Garisnya kanan tuh pencet. kalau ditekan lama tuh ada tuh. Garis. Itu di Oke, samping oke. candle tuh, di samping apa yang buat ganti chart. Cursor itu ada tanda plus. Oh ini. Oh ini bukan. Nggak dinyalain. Ini harga itu loh bang, kan ada logo plus tuh. Ya intinya nanti kalian cek aja tuh di grup diskusi, nanya aja dah. Ya tentang nyalain alarm. Oke, kita bahas materi dulu. Nah, contoh di sini ada support daily nih. Ada support daily ya. Daily-nya habis ngambil low terdekatnya di sini, atau kita cek. Aduh, sorry. Pakai warna hitam aja nih. Atau kita cek weekly dulu deh. Nah, ada weekly nih. Nah, weekly support. Ini ada weekly support nih. Ya, weekly support. Habis hit weekly supportnya, kita cek ke time frame berapa buat konfirmasi adanya breakout. daily. Cek time frame daily. Ya, bentar, tadi weekly support di sini. Weekly support di situ. Hit di daily. Nah, ini bagus nih, langsung nge-pump tuh di break ke atas. Nah, breakout berarti storyline. Kita ketahuin di sini udah bullish. Ya, udah bullish. Bakal bullish storyline-nya. Nah, oke, pasti kalian ada yang bingung nih. Misalkan ya, di sini udah bullish nih weekly-nya. Dan naik ke atas, kalian ngelihat market itu nge-reject POI daily gitu. Bener gak? POI daily entah nanti ada OCL gitu dia reject atau resisten. Entah dia ke atas reject. Nah, lalu turun ke bawah. Nah, pertanyaan kalian pasti mikir, jadi yang bener yang mana? Apakah storyline daily bearish atau weekly bullish? Ada yang bisa jawab gak sejauh ini? Kalian sendiri, pemahaman pribadi. Ayo. Belum ada yang tahu? Belum. Bullish untuk HTF, bearish untuk LTF. Nah, jadi jawabannya itu, ya, ketika weekly-nya itu sedang ada storyline tapi daily-nya itu bertentangan dengan weekly, terkadang daily-nya itu hanya tujuannya apa tadi? Hanya koreksi untuk mengambil POI-nya. POI di weekly itu. Jadi POI atau POI daily-nya. Kecuali weekly-nya ini udah clear target ke atas. Ya. Weekly-nya storyline-nya udah clear target ke atas. Udah clear target, entah nanti di weekly-nya juga hit POI, entah OCL atau resisten juga. Contoh ini bullish. Nah, baru itu kita identifikasi bahwa storyline-nya tuh bakal ngikutin yang bearish daily ini juga. Jadi ini kalau turun nanti bukan koreksi, tapi melainkan emang berubah jadi bearish. Nah, kayak gitu.
Tapi kalau misalkan dia turunnya di sini weekly-nya gak ada hit apa-apa, kemungkinan di daily ini hanya untuk pendukung koreksi. Ya, kayak gitu. Cari POI di daily terdekat. Ini kalau kita belajar tentang daily liquidity nih. Ya, daily liquidity. Ini turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Turun ke bawah di sini. Sweep body nih, yang ini. Sweep body. Candle yang kiri tuh. Lalu yang low ini jadi liquidity. Ya kan? Jadi liquidity. Setelah di sweep liquidity daily-nya yang ini, low daily ini. Lalu market naik ke atas. Di sini pasti membuat apa? Konfirmasi baru. Nah, dapat di sini kalian dapat entry harusnya. Entah di sini juga nambah juga muatan, ada IRL, jadi hit IRL naik lagi. Pasti banyak momen lah. Di sini jelas ya, dari pandangan daily-nya akan apa? Akan bullish dan ditambah weekly juga storyline-nya. Jadi di combo gitu. Materi yang sebelumnya tentang daily liquidity ya, cara melihat liquidity itu dari time frame daily dan melihat struktur arah market dari storyline. Itu dari SNR, support gitu, reject dan breakout. Gimana? Paham nggak? Storyline. Lumayan paham El. Gimana yang lain? Ada pertanyaan nggak? Jadi dia hit POI, lalu breakout. Itu untuk H4 breakout di daily. Berarti buat ngidentifikasi hit POI dulu ya El. Ya benar. Usahain POI yang kalian tentuin di HTP itu di daily atau weekly, support atau resistance, bahkan bisa OCL. Ya. Bisa OCL, bisa POI lain seperti RBS, SPR bisa. Gak support resistance doang, tapi terkadang lebih powerful itu support dan resistance kalau storyline. Nah, usahain POI-nya apa? Masih fresh, belum pernah disentuh. Nah, tapi kalian tuh pernah nih, misalkan suatu waktu nanti kalian nyoba di currency gitu. Ada support nih, udah di reject min, tapi kok nanti ditembus. Nah, kalian cek dulu, apakah setelah di reject itu di time frame, contoh nih support daily, udah di reject nih, H4 di daily-nya, lalu di H4. Itu tau-taunya belum breakout, tapi kalian tuh ngeliat di daily-nya udah reject. Dan kalian bilang, ini kenapa dia bisa ditembus gitu supportnya. Ya karena itu, identifikasi syarat keduanya, yaitu breakout, belum terpenuhi. Jadi harus ada dua syarat. Yang pertama, reject. Yang kedua, breakout. Kayak gitu. Ya, kalau weekly, breakout-nya ke time frame daily setelah reject. Kalau daily, ceknya ke H4. Ya, ke H4. Ini contoh di H4. Tadi hit QM atau RBS di sini ya kan. Nah, di H4 ini terjadi breakout. Entah kalian gunain garis nih, lebih gampang pakai garis tuh, bukan candle. Garis tuh kelihatan tuh patahannya. Ya, kelihatan di mana patahannya. Kayak gitu. Nah, oke, gue bahas lagi nih tentang breakout, takut kalian salah paham karena ada market itu terkadang berbeda-beda ya. Terkadang tadi tuh kan modelnya langsung break ke atas ya. Atau yang kayak gini juga ada nih. Nah, jadi di sini kalau kasusnya kayak gini kan gampang kalian ketahui kan. Di sini ada RBS, ada resisten yang harus di break, maka namanya jadi breakout. Benar? Ya. Ya. Nah, kalau kayak gini, ini ngebentuk resisten baru, lalu di break ke atas sini. Jadi yang valid yang mana nih kira-kira? Jadi breakout valid itu ketika dia hit resisten yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Yang benar yang mana? Ada yang jawab lagi? Kanan. Yang kiri. Jawaban yang benar itu Kiri. yang kiri, yang ini. Yang ini yang benar. Ya. Yang benar itu yang ini. Tapi lebih bagus itu yang perfect breakout itu kayak gini nih. Nih.
Ini yang lebih besar probability-nya. Ya, oke. Itu adalah materi storyline. Untuk melihat pandangan bias market, apakah trennya lebih besar itu bullish atau bearish itu melihat dari HTF-nya. Ya, dari daily atau weekly-nya. Biasanya itu banyak terjadi di currency. Ya. Oke. Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara entry-nya. Lanjut. Baca dulu nih, apa nih judulnya? Cara entry Olympic menjadi Ngeri pengendali banget, market. Takut gua, takut. Jujur gua takut. Avatar. Pengendali yang tahu. Oke. Nah, gua ajarin kalian gimana caranya bisa kendaliin market ya. Oke, bisa gue mulai gak? Lanjut. Bisa Papa L. Oke, siap. Nah, syarat entry dari gue pribadi kan kalian harus paham sebelumnya tuh yang udah dijelasin di materi tahap pertama dan kedua. Yaitu tentang pertama juga tentang basic POI, itu ada order block, ada FVG ya. Nah itu. Lalu setelah itu juga kalian belajar kemarin tuh tentang structure market. Ya, jadi setelah hit POI, contoh hit POI entah nanti POI-nya dalam bentuk order block, FVG, atau POI alchemist ini. Ya, jadi itu bisa namanya pola reversal yang penting, change of character. Yang udah kita bahas sebelumnya, dari struktur itu namanya. Jadi nanti ini hit, contoh nih, hit support nih, ada hit support. Nah, kita cek berarti kalau time frame, apakah terjadi pola change of character. Nah, jadi buat sekarang kalian harusnya tahu, bukan POI, order block doang yang harus kalian cek change of karakternya. Jadi ada support, OCL juga bisa. Ya, nah itu. Karena gue pribadi buat cek di HTF-nya itu, gue lebih suka pakai POI Alchemist. Ya, pakai POI Malaysian SMR. Jadi kalau ada support ya, ada support di sini lalu ada konfirmasi, itu gue lebih suka. Dibandingkan kena order block lah di sini nandain. Kan ini gede banget. Mending kok pakai yang satu area gitu. Yang satu garis. Nah, itu gue lebih suka kayak gitu. Kayak support atau gak nanti kena OCL atau RBS gitu. Nah, oke, gimana cara entry-nya nih? Gue mau bahas. Ya, yang pertama ada hit POI Alchemist atau Malaysian SNR ini. Kita sebutnya SNR aja dah. Jangan Alchemist. Panjang banget namanya. Ya, SNR. Ya, SNR ini bukan maksud dari support dan resistance doang. Jadi tercangkup semua POI dari RBS, QM, OCL, SBR. Ya, bukan support dan resistance doang. Jadi hit POI SNR lalu membentuk POI SNR. Apa itu maksudnya? Jadi di sini ada support kan? Ini ada support. Nah, di hit, reject. Kan kita udah belajar. Kalau POI itu yang di respect itu di reject, disisain weak gitu, bukan di break body. Ya. Nah, setelah hit, lalu di sini ngelakuin kenaikan nih, pump langsung ke atas. Nah, ketika pump ini membentuk support nih. Ini ada support nih, dari candle bearish kita tarik. Nah, jadi dia membentuk support dan membentuk support baru. Ya. Hit support lalu membentuk support. Nah, kalau kayak gini, ini hit support, berarti dia membentuk apa nih naik ke atas? Ada apa aja tuh? Ada apa? Pas naik ke atas. Halo? Membentuk apa? Membentuk ini, ada OCL. Atau di sini ada OCL break. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya di sini di atas hit ada resisten kan, berarti ini ibaratkan ada storyline malah di storyline. Ini contohnya di time frame H1. Sorry, gue tadi belum nyebut time frame. Ini time frame H1. Ada support H1 di hit. Terus kebentuk support baru. Dan di hit lagi naik ke atas, terbang. Nah, dan ini membentuk POI nih di sini. Membentuk POI. Di sini juga ada POI. Nah, di sini dan naik ke atas, malah ketemu resisten.
Kalau di resisten ini reject, gimana? Reject terus membentuk suatu strong high. Ayo, apakah kalian bisa nanti waiting di sini buat entry buy? Nggak bisa. Nggak bisa. Iris. High risk, bisa. benar. Butuh apa? Harus butuh konfirmasi baru lagi. Jadi ibaratkan storyline di sini storyline H1 gitu, kita pakainya H1 ya. Storyline H1 gitu dari resisten. Tapi bisa juga dari resisten kalau dia reject ke sini ya udah bikin konfirmasi di sini juga naik lagi gitu. Jadi kita bisa dapat entry buy sell tapi dengan alasan yang jelas. Yaitu kita tahu nih market naik lalu turun ke bawah, kita cek tuh di atasnya. Ya, contoh, market naik nih, set, terus tiba-tiba turun. Kita cari tahu di atasnya ini kenapa, geser ke kiri ada apa gitu. Nah, kita tahu ada hit POI gitu. Dan di HTM-nya juga ini, contoh ini di low time frame kan. Ya, di low time frame ngebentuk OB strong. Nah, karena apa? Karena hit resisten H1 contoh. Ada resisten di sini H1. Hit. Lalu di low time frame udah breakout, udah change of character, turun, tapi naik lagi ke atas. Nah, kita bisa entry di OB ini, asalkan di time frame, ini contoh kan M1 nih, bisa kita lihat di M1. Asalkan kita cek ke time frame M5, M15 ya, sampai M15, H1 bahkan kalau bisa. Itu juga di OB strong yang ini, ada POI di time frame lainnya. Di time frame di atas M1 itu. Entah nanti ada resisten, OCL, ya. Nah, oke, gue langsung contoh di real market aja nih. Contoh, jadi POI valid resistant ini bisa dibilang valid kenapa? Karena kita tahu setelah dia membentuk ada OCL di sini, ada OCL di hit, lalu dia membentuk ada resistant, maka resistant ini kita bisa bilang valid. Ya, kayak gitu. Jadi dia ngebentuk resisten karena ada sebab, yaitu dia setelah reject OCL. Paham nggak? Paham. Yang lain gimana? Jadi dia membentuk POI karena hit POI. Ya. Ini contoh di H1 loh. Ini ada resisten nih. Terbentuk karena dia hit OCL, karena reject OCL. Nah, kita cek nih di resisten ini, apakah kita bisa agresif entry langsung atau enggak ya. Kita cek nih. Kita cek. Nah, tadi ini di resisten nih reject. Nih, ini udah. Nih, setelah dia tadi hit resisten gitu. Ya, setelah kita refine. Kita refine di resisten itu nih, setelah dia reject. Nah, di low time frame-nya, ini udah terbentuk suatu structure. Ya, terbentuk structure. Yaitu ada change of character nih setelah reject OCL tadi. Mana ya, bentar. Gue takut salah. Nah, oke. Nah, setelah dia tadi reject OCL yang ini nih, OCL yang ini atas nih. Ini OCL yang ini. Yang ini. Dia kan membentuk resisten. Ya, membentuk valid resisten kan. Nah, di low time frame-nya di resisten itu, nih, ini resisten H1 nih, garis H1. Yang merah itu garis H1. Nah, di low time frame-nya, di M5 ini di M5. Di resisten H1 yang baru itu, ada OB strong. Kelihatan gak di kalian apa ngeblur? Halo? Kelihatan. Nah, lihat gak ada OB strong? Ya. OB strong karena apa? Karena membentuk apa? Karena hit apa? Hit resisten di M5-nya juga. Jadi dia habis turun tuh membentuk OB strong. Nah, OB strong-nya juga bertepatan dengan resisten H1 itu yang baru ini nih, yang ini. Yang ini. Ya. Nah, jadi di low time frame ini kita cek ini udah bagus resistennya sebenarnya. Jadi kita bisa agresif entry langsung tanpa nanti tunggu konfirmasi lagi. Karena kita udah tahu di low time frame itu udah ada structure. Nah, ini di M1-nya nih. Ini setelah dia hit resisten M5-nya tadi. Di M5 ini OB strong nih. Ini OB strong M5 kan.
Nah, di M1-nya ada apa? Sama juga OB doang. Nah, ini yang terjadi. Setelah dia hit OB strong ke OB strong M5 atau resistannya langsung turun. Ya, tuh. Jadi resisten ini valid. Jadi dia akan di respect sama market. Nah, kita bisa entry di resisten yang valid itu. Karena apa? Karena pertama itu karena reject PCL. Itu alasannya. Ya. Nah, tambahan lain itu ada apa aja? Ayo, ada apa di sini? Ada apa, guys? Liquidity sweep. Nah, benar. Valid high. Ada CRT. Benar gak ini? Candle bullish tuh. Satu tuh. Iya. Tapi di sini kelewatan Benar. Junang banget. Power banget. Nah, itu. Dan di sini gue dapat entry sell. Waktu itu di sini nge-share sinyal juga sih. Nge-sell. Ada di breakdown. Sinyal apa tuh? Sinyal Nile, tapi udah gak ada. Jadi kayak gitu modelnya. Jadi kalian harus ada POI, tapi dia karena terbentuk hit POI juga. Ya kayak gitu. Bentar nih di real market juga kemarin contoh aja di M30 ya. Ini exhaust sekarang kah? Halo? Ini exhaust sekarang ya? Oh iya. Iya. Nih gue contohin aja yang simple lah di. Ini bayangin time frame H1 ya. Ini bayangin time frame H1. Tadi naik ke atas nih H1-nya. Naik ke atas set. Ada OCL. Bentar. Ini ada OCL. Nah, setelah hit OCL, ini membentuk resisten nih. Ini OCL H1. Terus di H1 ini membentuk resisten. Ya. Membentuk resisten. Setelah hit OCL. Ini kan reject tuh. Membentuk resisten. Nah, setelah itu kita cek ke low time frame. Di resisten itu. Kok gak ada garisnya? Nah, M1. Oke. Kita cek ke M1 atau M5 gitu. Di M1 ini contoh. Di M1. Ini tadi resisten baru nih ya. Ini resisten baru nih yang garis ini. Ini garis resisten baru. Nah, dia membentuk traktor. Bener? Ya. Ini kalau di M5 kemarin ini TS. Nah. Jadi dia di sini nge-TS ke atas. Liquidity sweep. Ini membentuk ke pola apa nih namanya? Ini pola apa, guys? Strong high. Strong high. Ya. Chance of factor-nya di mana, ayo? Tengah. Bawah. Nah, Di mana tuh? Bawah itu. tuh bawah tuh. Itu. Nah, benar. Kalau misalnya kayak gini nih. Waktu itu kan dia hit ya. Di M1 langsung kayak gini. Bahkan di sini deh. Jangan ibaratkan di situ dulu. Yang ini deh. Yang ini. Kalau di sini turun ke bawah, nge-break low terdekat, kalian masih mikir gak ini adalah strong high? Masih ngira gak bakal ini adalah strong high di atas ini? Enggak. Gue pribadi enggak. Karena apa? Dia gak meninggalkan suatu POI. Dia malah sideways. Karena kan strong high itu yang udah kita bahas apa? Setelah dia hit POI, dia harusnya kencang langsung ke bawah ninggalin POI. Ya. Nah, ini kencang ke bawah langsung. Dan ada POI OBS, OB strong. Ada OB strong nih. Nah, ada OB strong. Ya, di low time frame ada structure. Tuh. Low time frame ada structure di M30. Dan 15. 30 aja deh. Nah. Bentar nih. Ini unjukin ke M30 juga. Nah, gini. Nah, jadi itu kan tadi ada OB strong kan. Nah, tapi di M30 juga ada POI. Yaitu apa? Resisten. Bener? Bener gak, guys? Ini resisten Iya, di benar, M30. Bang. Nah, jadi kalau di M1-nya ada POI OB strong tapi didukung oleh time frame kayak M5, M15, M30,
Itu ada POI juga, kayak resistant, mau itu resistant tapi bagus juga resistant kayak. Atau OCL, itu bagus. Ini contoh untuk bearish ya, sell. Kalau bullish ya, kalian bayangin aja kebalikannya, bisa kan? Ya nanti banyak contoh juga deh. Ya contoh kayak gitu. Nah, di M5 juga ada apa? Ada POI di M5 nih. Tuh, ada resistant. Jadi didukung. Jadi kalau OBS di M1 doang, OBS-nya di M1, tapi di M5 itu cuman wick panjang gitu. Nih. Contohin aja. Kayak gini aja deh. Ini contoh kayak gini. Nah, ini OB strong-nya di sini. Ini OB strong-nya di M1 malah di sini. Bayangin market bakal naik ke sini gitu. Ujung week gini. Respect. Jarang-jarang, guys. Jarang-jarang. Malah kayak bendera anjir. Ya. Jarang-jarang. Jadi dia harus ada pendukungnya. Di M5 tuh ada POI, ini ada resistance. Makanya di OB M1 itu tadi di OB strongnya itu bagus. Makanya di contoh tadi, ya ini ada resistance H1, lalu di low time frame-nya ada structure. Ya, ada OB strong. Kayak gitu. Paham nggak? Coba tanyain buat kalian yang belum paham. Halo semuanya. Halo. Biar gue lanjut nih, pada tidur ya. Lanjut Bang El. Pinjam soundboardnya. Kasih suara tadi Bang. Tetot tadi Bang. Suara dulu. Tetot. Lanjut. Jadi gue gambarin lagi secara seperti ini dah visualnya. Ya, visualnya kayak gini. Jadi di sini ada market, ada contoh, ada candlestick nih. Ya, membentuk resisten ya di sini ya. Dari ini contoh bearish. Ini dia ketahui dulu. Di sini resistennya, alasannya dia apa? Membentuk resisten di sini. Nah, kalian cek wick ujungnya dia hit apa di sini? Reject apa gitu. Kalau dia reject POI, ya syaratnya apa kalau di sini materinya? Itu bukan FVG POI-nya. Itu apa tadi? OCL, SBR, kalau buat bearish ya, OCL, SBR atau resisten gitu. Itu POI-nya. Atau dia hit resisten di atas ini mungkin. Biasanya sih OCL ada OCL gitu. Nah, dia membentuk resisten baru. Nah, jadi di sini adalah valid resisten. Kita bisa pantau nanti entry di sini. Resisten yang ini. Ya. Nah, makanya kadang bingung orang tuh. Min, kan kita udah belajar nih, apalagi di TikTok tuh ilmu-ilmunya. Tentang alchemist. Ya, dia bagus benar ngajarin tentang alchemist, macam-macam POI-nya. Tapi kan pakai tanda tanya, gimana cara entry yang benar? Karena POI kan ada banyak, ada QM, ada SBR, ada OCL di sini. Ada resisten. Ayo, mampus dah lo disuruh milih tuh. Kalau yang baru belajar mengenal POI itu. Gak diajarin cara entry-nya, cara pemilihan POI, gak diajarin cara structure, refine. Pasti bakal bingung. Bener gak? Gaca. Nah, kalau kalian udah belajar structure, ya, udah belajar tentang nanti sekarang ini nih hit POI lalu kebentuk POI, refine ya. Contoh di sini di OCL ini ada apa ketika cek di low time frame-nya. Kalian pasti udah paham gitu. Pemilihan ini yang mana yang di sini yang bagus. Bener? Halo. Benar. Kayak tadi tuh tentang storyline kita. Jadi ini udah tahu ya. Jadi di sini kalian tahu nih pemilihan yang mana yang benar. Karena kita udah tahu bahwa di OCL ini ketika kita repen itu dapatnya bagus POI-nya. Nah, bahkan ini juga. Nih, untuk resisten. Ini kenapa juga nih? Ini alasannya apa? Alasan ada lain juga. Bisa jadi ini kebentuk dia reject nih kan. Ini reject kan, candle reject tuh. Ke bawah lalu turun. Turun ke bawah kan. Nah, lalu dia turun ke bawah ini bentuk apa? Bentuk OCL. Gitu.
OCL-nya valid nih, makanya OCL-nya valid di reject nanti. Nah setelah di reject juga, jadi dia kayak oper gitu, oper-operan, oper-operan nih. Ada POI di sini, di hit, lalu membentuk POI lagi, nanti di hit lagi, POI lagi gitu. Kayak gitu. Jadi kalian nggak gacha lagi kan, milih POI. Nah, jadi opsi pertama ya, ketika di sini membentuk resisten baru, balik lagi ke materi. Resisten di sini ya, kita bisa pantau di resisten baru ini. Jangan lupa dicek ke low time frame, apakah resistennya bagus, apakah udah ada structure di low time frame-nya. Di sininya nih, langsung, apakah ada terjadi structure. Kalau misalnya cuman POI biasa gitu, lebih baik di sini jangan agresif entry. Menunggu konfirmasi baru lagi. Ya, menunggu konfirmasi baru lagi. Kayak gitu. Itu model entry gua. Itu banyak, guys. Itu banyak banget contohnya. Hit POI lalu membentuk POI. Itu breakdown gua semuanya isinya itu semua. Materi itu kebanyakan sih. Karena di Excel tuh suka terjadi banget yang suka trading di Excel tuh. Karena powerful itu. Banyak contoh di minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin tuh, tapi gua malas bahas di sini juga kepanjangan, bisa cek juga di breakdown. Karena di sini kita bahas beberapa contoh doang. Tapi kalian langsung ngerti atau enggak nih? Halo? Gimana guys? Dipahami dulu Bang. Ya. Mulai paham. Hit POI lalu membentuk POI gitu nih. Kayak gini. Reject OCR lalu membentuk resisten. Jadi kalian gak harus nandain semua POI. Kalian tuh harus tahu dulu bahwa OCL itu kebentuknya karena apa. Weaknya itu reject apa gitu. Nah ini kan ketahuan ini resistennya. Reject apa? Reject OCL yang ini. Ada penyebabnya gitu. Membentuk POI tapi ada penyebabnya. Ya. Lalu lanjut materi selanjutnya kan nih. Yaitu tentang engulfing. Ini salah satu model entry ya. Model entry tapi konfirmasi dia. Oke, apa itu engulfing? Sebelumnya buat yang belum tahu engulfing adalah suatu candle yang dimakan. Contoh, di sini candle bearish nih, bearish. Nah, candle bearish ini contoh ini buat engulfing buy. Engulfing bullish ya, atau bisa dibilang buy. Nah, ini adalah candle engulfing. Syaratnya apa? Candle bullish ini harus matahin nih, harus break wick dari candle bearish itu, bearish pertamanya yang di sini, di low-nya. Bearish pertamanya, dia harus break body. Tapi gimana Min? Misalkan candle ini gak langsung break gitu, dia cuma mentok di sini doang. Nah bisa candle selanjutnya juga, asalkan sampai di break, maka bisa dibilang ini adalah candle engulfing ya. Nah candle engulfing yang mana? Yang ini. Kalau engulfing ini gak memerlukan suatu FVG. Kalau order block kan butuh FVG ya, bener? Identifikasi order block. Benar. Nah kalau yang ini gak perlu FVG, hanya dia harus dipatahin semuanya. Nah contoh, gimana cara entry-nya? Jadi setelah hit POI ya, contoh di sini market melakukan penurunan, kalian pengen entry buy, itu menunggu konfirmasi engulfing. Sini ada support sebelumnya di sebelah kiri nih, jauh-jauh candle. Ada support, di hit nih supportnya, di hit oleh candle ini. Nah kita cek ini tuh di low time frame, engulfingnya itu cek di low time frame, di M5 dan M15 ya. Ingat, cek engulfingnya itu di M5 dan M15, bukan di M1 kalau yang ini. Bukan di M1. Ini cek di M5 atau di M15. Apakah setelah hit support itu terbentuk engulfing atau tidak? Ya. Lalu usahain setelah hit supportnya itu sendiri, di A1 itu reject juga candlenya. Ya reject. Tapi kalau misalkan gak reject, body doang, ya gak mungkin sih ada engulfing. Pasti dia langsung nge-break ke bawah gitu.
gak di respect itu, gak ngebentuk engulfing, pasti langsung ke bawah. Tapi kalau misalnya ngebentuk engulfing lalu H1-nya juga reject supportnya, maka kita bisa entry. Entry-nya tuh gimana modelnya? Entry-nya tuh gimana? Jadi entry-nya tuh seperti ini. Wait. Nah, entry-nya setelah kita tahu udah engulfing nih, udah hit support ya, hit nih, udah hit. Nah, kan ada POI. Ada apa aja, guys, POI-nya yang di engulfing ini? Kita tahu. Ada apa aja? Support. OC dan support. Candle, OCL, dan support. Ya. Ini contoh ada satu candle engulfing langsung diberi ke atas nih. Ini contoh. Berarti kita punya pantauan nih di engulfing ini, di OCL ini. Syaratnya apa? Ada syaratnya. Kita bisa gunain OCL itu, yaitu valid low. Ini contoh M5 ya. Ini M5. Ini M5 engulfing. Kita butuh valid low. Kita butuh valid low di time frame M1. Di M1 kita butuh valid low. Jadi sebelum hit OCL-nya, kita butuh valid low. Dia membentuk valid low, lalu hit. Ya, valid low tahu kan candle valid low? Wick low paling rendah di antara dua candle sebelum dan dua candle sesudah. Tahu, Masih ingat? Bang. Tahu bang. Halo. Masih Jadi ingat, gini nih. Bang. Masih ingat. Ini kan kita tanda ini. Ya, contoh di sini ya ada engulfing kan. Ini ada engulfing. Engulfingnya yang ini kan candle hitam nih, candle bearish nih. Ya. Nah, sama candle putih tuh udah bikin engulfing nih, candle si hitam. Dia POI-nya yang terdekat Masih. apa? Ada apa? Ada RBS di sini. Benar gak? Ada RBS. Ya, POI di M5-nya. Nah, kita bisa pakai RBS itu langsung ketika market secara langsung di sini membentuk valid low nih, ada candle valid low. Jadi nanti di sini turun hit, nah kita bisa entry buy. Kayak gitu. Nah ini. Ini kalau di M5, ini di M5 juga mendukung. M5-nya ini ada engulfing. Ada candle engulfing. Dan di M15, ini di M15 sorry. Di M15 juga ada OCL tuh, ada OCL. Nah, tapi kalau kalian pakai M15 engulfing, usahain ada apa? Ada valid low. Ada valid low di time frame M5. Jadi di time frame bawahnya. Kalau M5 kan butuh valid low-nya di time frame M1. Nah, kalau di M15 valid low-nya itu di time frame M5. Ya. Nah, ini contoh lagi deh. Ini ada OCL. Ini ada POI H1. Ada OCL di hit nih. Terus setelah di hit, ini di M5 membentuk apa? Ayo. Engulfing. Be strong. Kita lagi bahas engulfing dulu. Di sini membentuk engulfing. Ya. Ya, POI-nya ada apa di sini? Ada OCL langsung. Ya. Ada OCL langsung. Nah, ini di M15. Ini di M15. Di M15 juga berhasil engulfing. Ya. Lalu, ini yang terjadi. Di M5, di sini ada OCL. Dan sebelum hit OCL yang di M5 ini, di M1 membentuk apa? Ada valid low. Ya. Jadi liquidity sweep-nya. Dia naik ke atas tuh. Dan ini entry-an. Ini bagus banget model entry-nya itu. Ada engulfing. Setelah reject ya. POI. HTF-nya tuh. Contoh 3 nih. Kita cari contoh lagi. Ini last ini. Kita bahas engulfing last. Habis itu kita kelar materinya. Nih, yang mana ya? 2-3 Juni. Oke, sabar.
Lihat guys nih. Di sini gue bersihin dulu bentar ya. Oke, udah bersih. Gue replace ini dulu. Oke. Nah, ini kan ada POI nih. Kita lihat dari H1 dulu deh. Kita lihat dari H1 ya. Sebenarnya POI yang bagus itu kalau dari template ini reject ada POI gitu. Contoh di sini ada apa nih? Ada OCL break, high probability juga bisa namanya. Hit POI. Lalu di M5-nya membentuk engulfing. Candle engulfing yang mana, guys? Beres. Yang hitam. Yang bearish Yang itu pertama. hitam legam. Bearish pertama dari low terakhir, ya. Itu namanya candle engulfing. Nah, di sini udah terjadi engulfing nih, ya. Udah terjadi engulfing. Nah, berarti POI di terdekat itu yang mana nih? Ada OCL ini kan? Iya. Kenapa bukan OCL yang ini, yang OCL break ini? Ini juga kan OCL juga, sama aja. Di bagian dari engulfing. Alasannya apa? Kita cek ke low template itu di M1 lagi, template bawahnya lagi. Kita butuh apa ayo syaratnya tadi? Valid low. Valid low. Nah, di OCL bawahnya yang ini ada valid low. Jadi dia lebih memilih yang OCL ini karena ada valid low-nya. Nah, gitu. Itu model engulfing entry. Ya, konfirmasinya. Jadi ini konfirmasinya bukan apa? Bukan pola reversal, bener gak? Bukan change of character. Bukan pola breakout. Ini cuman modal engulfing. Ya karena kenapa kalian harus belajar kayak gini? Kenapa gua harus kasih tahu materi tentang ini? Kenapa gak harus yang change of character doang? Jadi kalian tuh gak bingung nanti di market. Oh, kenapa ya? Ini kan gak ngebentuk pola reversal, gak ngebentuk change of character. Kenapa kok bisa naik? Nah, kalau kalian udah belajar materi ini, kalau tiba-tiba market ngelakuin kenaikan, penurunan, tapi ada model kayak gini, berarti ini alasannya. Jadi kalian nambah wawasan lah, pengetahuan tentang market. Jadi gua kasih aja ke kalian. Oke, dipahami gak? Paham, Bapak L. Bam. Tapi Siap. L, halo? Ya. Ini kalau di refine ke M1 dia ada COCL nggak tuh L? M1 ya, bentar. Di M1 nggak ada. Nggak ada ya? Jarang sih, jarang. Jadi kalau pakai M15 engulfing itu valid low-nya di M5, bukan pakai M1. Jadi karena market itu ya karakteristiknya berbeda-beda lah, apalagi pair itu juga banyak. Tapi gue pribadi gue cuman trading XAU. BTC juga trading tapi gue jarang sih BTC. Ya. Oke guys, materi gue cuman kayak gitu. Tadi bahas apa yuk? Jawab dulu. Ada gak yang pertama bisa jawab? Orang pertama bisa jawab abis belajar apa aja malam ini? Banyak. POI, Apa aja? storyline. POI, storyline, engulfing, cara entry kayak avatar. Pengendali market. Nih. Oke, cukup segitu aja sih materi kali ini. Materi kedepannya nanti gue infoin lagi ya, tahap keempat ya. Jadi gue bertahap ngasih materinya. Gimana, ada pertanyaan terakhir gak guys? Sebelum gue closing. Ada bang. Apa? Yang engulfing. Apa tuh? Nah, kalau misalkan candle engulfingnya itu di sweep sama wick dulu baru di break body, itu masih valid gak? Masih valid. Intinya dia valid engulfing itu harusnya dia langsung di break oleh body. Kalau cuma wick gak boleh. Tapi kalau emang cuma wick terus candle selanjutnya ini kan kayak butuh candle nih. Candle kedua dia baru di break. Ya bisa itu namanya, ini tetap engulfing namanya. Oke. Makasih bang. Oke. Yang lain? Alan, Itu bang. gua Apa? lihat itu di chat Discord itu bang. Chat Discord. Chat Discord itu. Mana? Ya. Gak ada. Belum gue kirim. Aduh. Ntar.
Ini yang join berapa orang, guys? Anjay, rame lah. Bagus. Pembukaan yang bagus. Bang El. Hah? Apa? Itu kan harus ada valid lo dulu sebelum hit. Iya. Jarak valid lo sebelum hit PI itu minimal berapa pip, Bang? Kalau misalnya itu tuh lebih dekat harusnya. Harusnya emang terbentuk tuh instan. Tapi kalau dia terbang terus jauh ya. Misalkan ada juga kan yang modelan jauh terus ya. Nah, itu mending skip aja. Jadi low probabilitas. Oh, oke. Itu langsung file. Sekarang cek di diskusi. Di diskusi ya, di diskusi mana nih? Bang, Oh, diajak Beyond tuh. Yang mana ini? Ini H1. Ya itu Ini F- kok kenapa nggak di respect itu? ini pas kapan ini? Kapan Coba. bentar. Di chart ada gak nih di gua langsung? Jadi bisa gua cek gitu. Bentar. Kapan ya? 14 Agustus. 14 Agustus ya. Yang mana tuh? Ini. Oh, yang ini. Oke. Ya. Nah, sebelumnya gue di sini dapet buy entry. Ini di bawah ini ya. Lalu dia terbang ke atas. Oke, balik lagi ke materi, kita breakdown dari yang ini, cek ada apa nih, kenapa ini bisa di break padahal dia hit RWS ya. Terus dia bilang OB strong. Nah, oke. Yang di atas juga ini melakukan penurunan karena hit apa nih kelihatan? Itu OB strong. Oke, kita cek kalau time frame langsung. Kenapa ini bisa di break? Yang 15, bentar. Yang pertama ya, dari gue pribadi. Dari time frame dari HTF-nya nih, ya, dari HTF-nya dulu. Dari HTF-nya. Di sini dia membentuk POI yang ini nih. OB strong yang ini. Ya. Ini pertama OB strong-nya. Enggak hit POI apa-apa kan. Enggak hit support. Kalau dia hit support ini pasti strong di situ. Nah, lalu yang kedua, ketika dia naik ke atas, ya, naik ke atas di sini. Ini hit POI juga. POI juga ini benar kebentuk karena dia apa? Reject resistant nih. Lalu dia membentuk POI order block atau barulah di sini ada SBR atau resistant juga. Nah, kayak gitu. Dan di sini ada di low time frame, bentar, low time frame lagi. Di sini ketika tadi market naik ke atas nih, yang ini nih. Naik ke atas. Oh, mungkin ada yang gaping, bentar ya. Oh, enggak ada deh ini. Ya. Pertama tadi itu menurut gue tadi di sini order block yang ini gak hit apa-apa tadi di HTF-nya. Jadi dia membentuk order block aja tapi dia hit order block itu di reject terus naik. Nah, tapi pas naiknya itu hit POI di atas. Jadi di atas ini juga membentuk suatu structure yang palit ke bawah. Penurunannya palit karena hit POI. Jadi ada dua change of character tuh yang gue bilang. Ada dua change of character yang gue bilang. Nah, karena di sini liquidity-nya ini, di sini kan ada trendline liquidity nih. Nih, disapu semua kan. Dilibas semua. Nah, itu karena trendline liquidity-nya udah kena. Jadi dia di atas juga ada POI. Dia membentuk pola konfirmasi baru di atas ini. Jadi ada dua change of character yang palit. Nah, yang kedua, di sini dia ada POI baru juga. Membentuk POI baru. Entah ini OB
atau OCL ya, atau FVG. Nih, ini hit. Di sini juga reject soalnya kagak break. Nah, jadi di sini ngebentuk bentar lagi news L. Sekarang Jam 9. Bentar lagi nih. lah biarin lah. Jadi di sini gue juga gak dapet entry karena gue ngeliat juga gak bagus sih. Kecuali apa? Konfirmasi sih di sini. Jadi harus butuh konfirmasi ketika lu ngelihat di HTF-nya ada 2 pola reversal. Di atas hit POI, di bawah hit POI. Jadi yang reversal yang sebelumnya nih, ini kan ada pola reversal pasti di low time frame ya. Itu yang gue bilang, kalau dia ditinggal semakin jauh, maka probabilitas itu semakin kecil. Apalagi di sini hit POI lagi di HTF-nya. Jadi kita bisa bilang kalau di HTF yang ini nih butuh konfirmasi yang baru. Gak bisa agresif entry. Coba, di sini kan bentuk bener POI baru nih. Kita cek nih, emang di low time frame ada ini, ada POI high probability atau enggak. Nih, di low time frame. DM1 enggak ada ini. Enggak ada OBS. Enggak ada apa-apa. Coba kalau jam 5. Tuh, mana newsnya gak ada apa-apa coy. Gak ada impact anjir. DM15 juga gak ada apa-apa. Ya karena itu, saran gue kalau terjadi 2 pola reversal tadi kayak gini, kenapa gak di-respect? Karena harus butuh konfirmasi baru. Karena bahaya di sini ada dua konfirmasi dia. Pertama hit POI di sini, lalu yang kedua di sini hit POI lagi yang kedua. Ya. Jadi cukup bahaya. Itu jawaban gue. Oke, gimana? Yang lain ada pertanyaan juga gak? Bang El, Pak El, mau tanya Bang El. Ya boleh. Fungsi CRT itu sebenarnya gimana? Sama penggunaannya itu gimana? Aku masih bingung itu. Kemarin tapi udah belajar gak? Udah, tapi masih bingung itu loh. Bingung Kayak di fungsinya itu bagian gimana? apa? Di bagian apa? Di bagian apanya bingungnya? Bentar. Kayak fungsinya itu buat apa sih sebenarnya? Buat target nih, ibaratkan tadi kan storyline. Ya, storyline. Itu kan dia hit POI. Ya, hit POI di storyline itu. Benar? Hit POI. Iya. Nah, lalu targetnya dia ke POI. Iya. Nah, tapi kalau CRT ini lebih kayak gini nih, bentar. Mulai baru gue giniin. Sorry. Di candle yang ini aja nih. Ini kita bayangin ini HTF deh, ini HTF. Ini ada candle bearish nih. Kan kalau CRT itu butuh candle berlawanan. Contoh buat CRT buy, untuk kita setup buy itu butuh candle bearish. Ya, butuh candle bearish. Nah, itu cari apa? Terdekat dari candle bearish itu, nanti dia akan hit suatu POI yang tadi sini di bawah ini. Hit POI, ya. Hit POI-nya ketika apa? Ketika dia sudah closing candle bearish-nya. Ya. Jadi closing di sini, terus turun ke bawah. Nah, hit POI. Setelah hit POI ini, lalu membentuk konfirmasi pola reversal, membentuk strong low. Maka kalau kayak gitu kan kita dapat entry tuh. Iya. Entah dapat entry atau enggak, dia koreksi ke bawah. Dia koreksi ke bawah atau enggak. Tapi setelah dia membentuk pola konfirmasi, dia harus targetnya kemana? Ke sini. Weak high-nya. CRH namanya. Kayak gitu. Itu konsep CRT. Oh iya. Nah, tapi ada sebagian juga yang ya kita komboin lah gitu. Komboin dengan CRT. Contoh, di sini ada POI HTF ya. HTF. Nah, POI HTF ini bagus gitu. Udah kita refine ke low time frame-nya itu ada POI bagus juga didukung. Nah, kita tanpa ada konfirmasi, nanti setelah closing expect akan turun ke POI ini. Nanti kita entry buy gitu langsung tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Kita langsung buy, yaitu TP-nya langsung di sini. Nah, itu terkadang gue pakai. Banyak model entry gue langsung ekspektasi akan terjadi CRT gitu.
Karena kita tahu POI-nya itu bagus, akan di-respect. Jadi CRT itu butuh POI. Gimana? Oke bang, paham. Makasih bang. Beneran Beneran. paham. Oke. Paham. Yang lain gimana? Jangan malu-malu Kalau gitu. semisal Mau tanya Bang El, mau tanya. Apalagi tuh, bentar. Ada yang nanya sebelumnya nih, apa tuh? Kalau semisal apa tuh? semisal Ini, Bang. dia swift doang nggak hit ya, ini masih dibilang CRT bang. Sweep doang ya? Setelah sweep Ya. itu dia membentuk pola reversal atau gimana? Atau sideways? Sideways Bentuk langsung. pola reversal kan. Gue pribadi, gue skip. Kalau gue pribadi ya, itu biasanya gue skip. Nah, patokan gue tuh harus kenal lah key levelnya. Gimana yang lain? Ada yang lagi? Itu Bang, mau nanya Bang, soal engulfing Bang. Ya, boleh. Nah, itu body sebelahnya yang harus di break itu 2 candle atau 1 candle Bang? Kalau Bebas. engulfing itu. Yang penting dia harus di break. Contoh kayak gini kan nih. Ini kan candle engulfingnya nih, yang candle bearish ya kan? Iya, Nah, apakah harus di break oleh candle yang ini? Langsung ke atas? Itu gak harus. Butuh 2 candle, 3 candle juga bisa. Gak harus 1 candle break ke atas. Tapi lebih strong itu ya jangan sideways. Jangan sideways itu bahaya. Mending skip berarti. Gimana? Oke Bang. Oke, benar. Paham? Yang lain gimana? Udah? Kita closing nih kalau udah gak ada pertanyaan. LL. Cuman Bang. Itu dia. LL. Kalau lupa tanya Bang John. Eko dicariinnya tuh L. Diam. Males gua aja. Lanjut Ditanyain anjing sama si John. Kagak suka gua kalau terlalu ini banget, Cok. Gak tahu waktu, gak tahu tempat kalau toxic. Gak enak lah. Lu bayangin misalkan banyak orang baru gitu atau gak orang baru. Lu bersikap kayak gak bagus gitu, gak sopan kan gak enak lah. Oke, yang lain gimana? Udah gak ada pertanyaan? Udah ya? Cukup. Thank you ya semuanya buat yang udah join hari ini mentoring. Semoga kalian bisa. Kalau ada pertanyaan, tanya-tanya aja di grup. Ya.